وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. Mas ini Mas, panggilannya Rasya. Laki-laki. Tadi yang Mas Saifuddin ya. Tadi yang Mas Saifuddin ya. Anak ketiga. واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Keluarga besar dari Mas Saifuddin Nurhuda yang semoga senantiasa dirahmati, dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama adik kita yang baru lahir yang bernama Ar-Rasya, Mas ya. Dima Alfarezel. Masya Allah ya. Nama yang spesial nggih. Panggilannya Rasya. Niki laki-laki ya, Mas. Laki-laki Mas Rasya. Menghilangin Dik Rasya. Panggilannya Ar-Rasya nggih. Oh, gitu. Yang semoga senantiasa mendapatkan penjagaan, keberkahan dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi menjelang siang ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah, menyanjung Allah Subhanahu wa taala, Rabb kita, pencipta kita, pengatur kita, penguasa kita dan pemilik kita yang telah memberikan kita banyak kebaikan dan banyak kenikmatan, nikmat yang kita minta, nikmat yang tidak kita minta, nikmat yang tampak, nikmat yang tidak tampak, nikmat yang sudah kita rasa, nikmat yang belum kita rasa. Di antara nikmat yang sudah kita rasakan dan kita saksikan pada kesempatan siang hari ini, Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di rumah Mas Saifuddin ya. Di rumah Mas Saifuddin dalam keadaan sehat, dalam keadaan menjadi seorang muslim ya. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, pada kesempatan siang hari ini kita akan menyampaikan satu materi yang semoga bermanfaat yang berkaitan dengan masalah akikoh. Karena hari ini Mas Saifuddin melaksanakan salah satu sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu mengadakan acara akikoh. Baik, anak merupakan dambaan cita-cita setiap pasangan suami istri yang menikah.
Dalam Islam kita itu tidak hanya dimotivasi untuk punya anak, tetapi kita dimotivasi untuk memiliki banyak anak yang berkualitas. Jadi kita tidak hanya dimotivasi untuk punya anak, tetapi anak yang banyak dan yang berkualitas. Kuantitas dan kualitas. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan membanggakan umatnya di depan para nabi yang lain. Sebagaimana sabda Nabi, tazawwajul wadudul walud. Nikailah wahai para laki-laki, wanita-wanita yang subur, wanita-wanita yang bisa melahirkan banyak anak. Fa inni mukatsirun umama Fa inni mukatsirun bikumul umama yaumal qiyamah, karena aku akan membanggakan kalian di depan para nabi. Jadi Nabi berharap umatnya banyak dan berkualitas. Kuantitasnya banyak, kualitasnya juga bagus. Jadi tidak sembarang anak, tapi anak yang berkualitas, anak yang berbobot, anak yang bermutu. Berkualitas ilmunya, berkualitas fisiknya, berkualitas ekonominya, berkualitas agamanya, akidahnya, berkualitas ideologinya, dan sebagainya. Baik, tetapi kalau kita lihat, ternyata ada 4 jenis manusia ketika mereka berumah tangga. Ada manusia yang mereka ketika berumah tangga itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan anaknya semuanya laki-laki. Ada nggih keluarga yang anaknya semuanya laki-laki. Contohnya seperti Nabi Lut alaihi salam. Ini menurut Al-Baghawi, Nabi Lut itu semua anaknya Nabi Yakub nggih, Nabi Yakub itu semua anaknya 12 itu laki-laki. Contoh kedua seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, punya 2 anak nggih laki-laki, Nabi Ishak dan Nabi Ismail, semuanya laki-laki. Kalau kita punya anak semuanya laki-laki, tidak usah khawatir. Nanti kalau mereka menikah, kita akan punya menantu perempuan. Jelas ya? Yang kedua, ada keluarga, ada pasangan suami istri yang anaknya itu semuanya perempuan. Contohnya seperti Nabi Lut alaihi salam. Menurut Al-Baghawi bahwa Nabi Lut itu anaknya semuanya perempuan. Semuanya perempuan. Dan seandainya kita diberi Allah anak perempuan semua, tidak usah khawatir. Nanti kalau mereka menikah, kita punya menantu laki-laki. Yang ketiga, ada keluarga yang anaknya laki-laki dan perempuan. Perempuan dan laki-laki. Contohnya seperti Nabi Adam alaihissalam, seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau punya anak 7, 4 wanita, 3 laki-laki. Punya anak 7, 4 wanita, 3 laki-laki. Yang terakhir, ada keluarga yang mereka ketika menikah tidak diberi karunia anak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini merupakan semuanya bagian dari ketentuan, ketetapan, takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang anaknya laki-laki saja, orang yang anaknya perempuan saja, orang yang anaknya laki-laki dan perempuan, atau keluarga yang tidak punya anak, ini bukan tanda kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya gini, kalau ada keluarga yang sampai meninggal dunia ternyata tidak dikarunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala anak, bukan berarti keluarga itu tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, keluarga yang anaknya banyak, keluarga yang anaknya mungkin puluhan, mungkin belasan, belum tentu juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebagian orang-orang soleh yang mereka meninggal dunia itu tidak punya anak. Ya seperti keluarga Nabi sama Aisyah. Nabi dan Aisyah ternyata sampai meninggal dunia, Aisyah tidak punya anak. Dan Aisyah tentunya wanita yang sangat agung.
Kemudian juga seperti Nabi Yahya alaihissalam, sampai meninggal dunia tidak punya anak dan seterusnya. Baik, Bapak Ibu yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian manusia, sebagian keluarga, pasangan suami istri ketika mereka menikah itu punya niat untuk child free. Tahu child free nggih? Mereka sepakat untuk tidak punya anak. Sebagian keluarga mereka sepakat ketika mereka menikah itu mereka sepakat untuk tidak punya anak. Bagaimana sih hukumnya ketika ada sebuah keluarga yang mereka menikah tapi sepakat untuk tidak punya anak? Ini ada dua rincian. Yang pertama, mereka sepakat untuk tidak punya anak sementara. Tidak punya anak tapi sementara. Mungkin ditunda sampai wisuda, mungkin ditunda sampai jadi PNS, mungkin ditunda sampai punya rumah, mungkin ditunda sampai tahun ketiga. Maka seperti ini ulama sepakat boleh. Jadi mereka sepakat untuk tidak punya anak dulu sampai waktu tertentu. Ini hukumnya boleh. Yang kedua, ada sebagian keluarga yang mereka sepakat untuk tidak punya anak selamanya. Jadi mereka sepakat menikah untuk tidak punya anak tapi selama-lamanya. Ya seperti ini para ulama berbeda pendapat tentang hukumnya. Maka pendapat yang lebih hati-hati hukumnya tidak boleh karena ini bertentangan dengan syariat Islam. Dalam Islam tujuan menikah itu banyak. Tetapi ada tiga pokok tujuan menikah. Yang pertama, menikah yang pertama tujuannya adalah untuk menyalurkan atau untuk menjaga kehormatan, untuk menyalurkan hasrat seseorang dan untuk menjaga kemaluan. Yang kedua, untuk mendapatkan kebahagiaan, sakinah, mawaddah, warahmah. Yang ketiga adalah untuk mendapatkan anak keturunan. Maka barang siapa yang dia menikah dan dia sepakat untuk tidak punya anak selama-lamanya, berarti ini bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Sekarang, bagaimana kalau kita diberi Allah Subhanahu wa taala anak? Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan ketika kita diberi Allah Subhanahu wa taala keturunan. Yang pertama, memberi kabar gembira. Memberi kabar gembira kepada keluarga, kepada kerabat, kepada tetangga, kepada teman-teman kita. Tentunya kepada orang-orang yang mencintai kita, bukan kepada orang yang mereka hasad, dengki, iri kepada kita. Ini pernah Allah Subhanahu wa taala lakukan. Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang 3 nabi. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang Nabi Ismail alaihissalam. Bisa dilihat di surat As-Saffat ayat 101. Fabasyarnahu bihulamin halim. Allah Subhanahu wa taala memberi kabar kepada Nabi Ibrahim bihulamin halim, dengan akan lahirnya anak yang halim. Jadi di sini Nabi Ismail itu digelari dengan halim, anak yang sabar, anak yang lembut, anak yang sopan. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberi kabar gembira kepada Nabi Ibrahim bahwa istrinya yang sudah sepuh itu akan melahirkan anak bernama Ismail bihulamin halim. Kemudian yang kedua di surat Al-Hijr ayat 53. Allah Subhanahu wa taala juga sama memberi kabar gembira kepada Nabi Ibrahim bahwa dirinya akan punya anak namanya Ishak. Inna nubasyiruka bihulamin alim. Kalau Nabi Ismail itu bihulamin halim, pakai halim. Nek Nabi Ishak niku bihulamin alim, anak yang cerdas, anak yang pinter. Nah, nanti Nabi Ismail ini akan melahirkan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang lembut, yang santun, yang sopan, gitu, yang pengasih, yang penyayang. Sedangkan nanti Nabi Ishak ini akan melahirkan Yahudi
Bani Israel. Mereka cerdas, mereka pinter, mereka otaknya encer. Ini cikal bakal nenek moyang Bani Israel atau Yahudi. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala memberi kabar gembira kepada Nabi Zakaria. Bisa dilihat di surat Ali Imran 39. Annallaha yubasyyiruka biyahya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira kepada Nabi Zakaria akan lahir anak dari istrinya bernama Yahya. Ini contoh nggih, 3 nabi yang mereka diberi kabar gembira kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka sudah sepuh, sudah tua, tapi mereka punya anak. Maka Mas Saifuddin nggih, di antara sunnah ketika punya anak adalah memberi kabar gembira kepada keluarga, kerabat, tetangga, teman-teman, bukan dalam rangka pamer, tapi dalam rangka untuk binikmati rabbika fahadits, menampakkan kebahagiaan, menampakkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah Mas G? Sudah. Bentuknya mana Pak? Lagi diundang. Kemudian yang kedua, yang pertama nggih memberi kabar gembira, yang kedua mendoakan. Ketika kita punya anak, kita berusaha mendoakan anak yang baru lahir. Ini dilakukan oleh orang-orang soleh. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika cucunya lahir, yaitu Hasan dan Husain, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendoakan kedua cucunya. U'idzukuma bi kalimatillahi tammati min kulli syaitonin wa hammah wa min kulli ainin lamah. Nabi memberikan U'idzukuma, saya memintakan perlindungan kepada kalian berdua bi kalimatillahi tammah, dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna, yaitu Al-Qur'an. Al-Qur'an itu kan kalamullah, ucapan Allah, firman Allah, suara Allah, perkataan Allah. Maka bisa untuk dipakai perlindungan. Jadi Nabi Muhammad berlindung dengan kalimat-kalimat Allah, yaitu Al-Qur'an. Oleh karena itu Al-Qur'an itu bukan makhluk, tapi dia adalah firman Allah, ucapan Allah, suara Allah, perkataan Allah. Maka boleh dipakai untuk berlindung. Jelas ya? Kalau Al-Qur'an itu makhluk, tidak boleh dipakai untuk berlindung. Kan kita tidak boleh berlindung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kita juga boleh bersumpah dengan Al-Qur'an. Jadi demi Al-Qur'an itu boleh. Karena Al-Qur'an adalah sifat Allah. Kita boleh bersumpah dengan nama Allah atau dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Di sini Nabi kita Muhammad, beliau berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna, yaitu Al-Qur'an, dari setan yang jahat, kemudian dari hewan yang mengganggu, dan dari mata yang jahat. Oke. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ma min bani Adam mauludun illa yamassuhu asyaiton." Setiap anak Adam yang lahir itu akan disentuh oleh setan, sehingga dia akan menangis. Kecuali satu bayi, atau kecuali 2 bayi, yaitu ghairu Maryam wa benaha. Jadi semua bayi itu ketika lahir akan disentuh oleh setan, kecuali Maryam dan anaknya. Jadi Maryam dan anaknya itu ketika lahir mereka tidak disentuh oleh setan. Kenapa? Karena Maryam itu dimintakan perlindungan oleh ibunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bayi yang spesial nggih. Kemarin Rasa ketika lahir nangis mboten Mas? Oh, nangis. Sudah didoakan? Sudah nggih. Termasuk ciri orang-orang soleh, di antara ibadur rahman, ciri-ciri orang-orang soleh adalah mereka itu sering mendoakan putra-putrinya.
Contoh nggih, Allah Subhanahu wa taala berfirman, di antara ciri orang-orang soleh adalah berdoa, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berilah kami keturunan, berilah kami istri yang solihah, keturunan yang baik, dan jadikanlah kami menjadi imam bagi orang-orang yang bertakwa. Nabi Ibrahim beliau mendoakan untuk dirinya dan untuk keluarganya. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah aku dan keturunanku menjadi orang-orang yang senantiasa mendirikan sholat. Jadi nun sewu, kita jangan egois. Yang penting aku soleh, yang penting aku sudah sholat, yang penting aku sudah puasa, enggak. Kita harus peduli dengan anak-anak kita. Kita harus peduli dengan cucu kita, dengan cicit kita, dan seterusnya. Nabi Ibrahim senantiasa berdoa, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, berilah kami, berilah aku anak yang solih. Nabi Zakaria berdoa, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ini contoh orang-orang yang solih, mereka peduli dengan keluarganya, peduli dengan anak keturunannya. Kemudian yang ketiga nggih, ketika anak lahir, maka yang ketiga adalah diberi nama. Nggih, diberi nama. Jadi setelah kita doakan agar menjadi anak yang solih dan solihah atau muslih dan muslihah, karena anak yang berkualitas itu anak yang punya dua sifat. Yang pertama dia solih, yang kedua dia muslih. Soleh itu berarti apa ya? Soleh itu kan baik untuk diri sendiri. Tapi kalau muslih itu soleh sosial. Dia tidak hanya soleh untuk diri sendiri, tapi dia berusaha mengajak orang lain untuk soleh seperti dia. Itu namanya muslih. Saya ulang. Jadi soleh itu baik untuk diri sendiri. Tapi kalau muslih itu baik sosial. Dirinya baik, dirinya soleh, dirinya bertakwa, sekaligus dia juga mengajak orang lain untuk soleh, untuk baik, untuk bertakwa seperti dirinya. Namanya muslih, solih dan muslih. Yang ketiga memberi nama anak, memberi nama anak. Ini hukumnya wajib. Jadi memberi nama anak itu hukumnya wajib. Tadi kalau memberi kabar gembira ini tidak wajib, Mas. Kemudian mendoakan anak juga tidak sampai derajat wajib. Tapi kalau memberi nama anak ini hukumnya wajib. Dan kewajiban ini dibebankan untuk bapaknya. Berarti untuk Mas Saifuddin. Dan kita berusaha memberi nama anak kita dengan nama yang terbaik. Nama itu identitas agama dan identitas jenis kelamin. Jadi nama itu dia identitas agama dan identitas kelamin seseorang. Sebagian manusia sebagian orang itu kadang memberi nama anaknya itu kadang kurang jelas Jadi gini sewu. Kalau kita punya anak laki-laki, itu kasih nama yang jelas sesuai dengan kelaminnya. Kalau anak perempuan ya dikasih nama sesuai dengan kelaminnya. Karena terkadang ada nama-nama yang terkadang itu masih kurang jelas. Artinya bisa dipakai laki-laki, bisa dipakai perempuan. Misalnya contoh seperti misalkan ada orang namanya Virus. Virus niku nek menurut jenengan laki apa perempuan, Mas? Virus. Perempuan Perempuan. Saya dulu punya murid namanya Virus, itu perempuan. Tapi saya juga punya kenalan ada orang itu laki-laki namanya Virus.
Jadi ini masih ngambang ya, virus itu nama laki atau nama perempuan. Maka yang seperti ini dikembalikan ke uruf. Jadi nama itu identitas kelamin dan identitas agama. Dan nama ini sangat penting karena akan melekat terus. Orang ketika kenalan pertama yang disebut adalah ya nama, nama akan melekat terus di KTP, di paspor, di visa, di ijazah, kemudian di buku nikah dan seterusnya akan melekat terus. Maka berusaha ketika memberi nama anak itu nama yang bagus. Bagaimana sih panduan memberi nama anak yang bagus? Kalau sudah terlanjur ya rapopo. Yang pertama adalah memberi nama anak itu dihambakan kepada Allah. Jadi nama anak yang bagus itu namanya dihambakan kepada Allah. Seperti Abdurrahman, Abdul Malik, Abdul Ghafur, Abdul Rozak, Abdul Salam, Abdul Rahim. Ini nama-nama yang paling bagus. Nama yang dia dihambakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Disandarkan kepada nama Allah. Makanya para sahabat itu ada sekitar 300 sahabat yang namanya Abdullah. Banyak Pak nggih? Ada sekitar 300 sahabat yang namanya Abdullah. Kemudian yang kedua, atau anak kita itu dikasih nama dengan nama orang-orang soleh. Ya Umar, Utsman, Ali misalkan, Tolha. Sebagian kita terkadang memberi nama anak itu terkadang tidak pakai dalil, tapi pakainya perasaan. Yang penting kan marem, yang penting kan dowo, yang penting kan puas. Jadi dia ketika memberi nama anak itu tidak menggunakan dalil, tapi memakai perasaan, pakai logika. Sementing kan dowo. Dan sekarang itu nama anak kan angel-angel Pak nggih, susah-susah terkadang. Saya kan guru nggih. Jadi banyak nama anak itu yang sekarang itu panjang-panjang, angel-angel, susah-susah. Jadi ngelihat para nabi dan para rasul, orang-orang soleh, mereka namanya itu sederhana. Coba Nabi Adam, gitu, sederhana. Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Ishak, Ismail. Nama yang bagus itu nama yang ringan untuk disebut. Enteng loh Pak. Ismail kan enteng toh. Nuh kan enteng gitu. Idris, Soleh ringan gitu. Kadang anak jenenge wangel. Jadi ringan disebut dan tidak tidak menjadi bahan cacian teman-temannya. Saya dulu pernah di panti asuhan nggih. Ada anak panti itu namanya Muhammad Ali Maksum. Dia sekolah di salah satu SMK di Semarang. Itu dipanggil temannya itu diplesetke Pak. Muhammad Ali Maksum. Itu diplesetke Muhammad Ali Mesum. Itu akhirnya dia keluar dari sekolah, nggak betah dia. Karena dicaci maki. Jadi kalau kita punya anak, jangan sampai namanya menjadi bahan olok-olokan teman-temannya. Jelas sih, dikasih nama yang dia bangga. Misalnya contoh kayak Ibrahim, ini kan membanggakan sebenarnya loh. Kayak Ibrahim, Umar, Utsman, ya nek wis kadung ya ora apa-apa, Boleh nggak sih kita memberi nama anak kita itu nama Jawa? Boleh, nggak masalah. Misalnya namanya siapa? Soekarno, nggak apa-apa. Nama siapa? Soeharto, nggak apa-apa. Siapa namanya? Sulono, nggak apa-apa, nggak masalah. Nama yang buruk itu adalah nama-nama musuh-musuh Allah. Misalnya namanya Fir'aun, nah ini haram, nggak boleh. Namanya Namrud, namanya Korun, namanya Abu Jahal, ya tentu haram. Tentu tidak boleh. Zaman sekarang itu manusia ini namanya panjang-panjang, tapi umurnya pendek-pendek. Di zaman Nabi Nuh dulu, di zaman dulu itu namanya pendek-pendek, tapi umurnya panjang-panjang. Pilih mana jenengan Pak? Jenenge dawa tapi umurnya pendek, atau jenenge pendek umurnya dawa? Pilih mana jenengan? Ya zaman sekarang itu anak-anak itu
namanya panjang-panjang tapi umurnya pendek nggih. Ini enggak apa-apa nggih. Nabi kita Muhammad ketika beliau punya anak, beliau bersabda, "Wulidali al-laila hulamun fasammaituhu Ibrahim fasammaituhu bismi abi Ibrahim." Tadi malam anakku lahir. Tadi malam anakku lahir. Kemudian aku beri nama dengan nama bapakku, yaitu Ibrahim. Padahal Ibrahim itu kan jauh, kakek buyut kesekian. Tapi ternyata Nabi Muhammad memberi nama anaknya dengan nama Ibrahim alaihissalam. Jadi nun sewu, memberi anak itu ada dua cara. Yang pertama diberi nama di hari ketika lahir. Seperti ini. Nabi Muhammad tadi malam anaknya lahir, paginya atau siangnya langsung dikasih nama. Jadi memberi anak yang pertama adalah di hari pertama ketika lahir. Atau yang kedua, bisa juga memberi nama anak itu di hari ketujuh. Bisa, di hari pertama atau di hari ketujuh. Ada sebagian ulama yang mereka menggabungkan. Diberi nama di hari pertama, tapi nanti mengiklankannya itu di hari ketujuh. Ini kedua-duanya boleh. Tapi yang jelas ketika kita memberi nama anak itu, memberi nama anak yang membuat dia bangga. Jadi ngeten Pak Indonesia Pak. Nama anak itu jangan terlalu terlalu tinggi, juga jangan terlalu rendah. Misalnya contoh, siapa nama anaknya? Anakku namanya Sahensah, raja diraja. Atau Malikul Malik, atau raja diraja. Jangan, ini terlalu tinggi juga jangan. Atau juga jangan terlalu rendah. Siapa nama anaknya? Anakku namanya Apes. Ya, juga jangan, nggih. Siapa nama anakku? Anaknya namanya Loyo. Ya juga jangan. Saya punya teman dulu, namanya itu Prihatin. Ini juga nggak bagus ya. Namanya Prihatin ini nggak bagus. Jadi terlalu tinggi jangan, terlalu rendah ya sederhana tadi, mudah diucapkan. Jadi ngeten nggih, anak itu nama itu sederhana, tetapi anaknya dibikin berkualitas. Namanya sederhana, tapi anaknya dibikin berkualitas. Dan kemudian berikutnya, yang keempat, mentahni. Ini sampun, berarti yang ini sudah nggih, Mas Saifuddin sudah memberi nama. Kemudian mentahni, sampun niki Mas. Sampun nggih. Mentahni niki dilakukan di hari pertama sebelum minum air susu ibu nggih. Ini termasuk sunnah Nabi panggih mentahni, dan ini banyak dilalaikan sebagian saudara-saudara kita dari kaum muslimin. Dalilnya adalah dari Abu Musa. An Abi Musa qala wulidali hulamun fa'ataitu bihin nabiyya sallallahu alaihi wasallam fasammahu Ibrahim fahannakahu bitamrotin wa du'aan lahu bil barokah. Kata beliau, aku punya anak, kemudian aku bawa kepada Nabi, lalu diberi nama Ibrahim. Lalu Nabi mentahni. Mentahni niku nggih, bapaknya dia mengunyah kurma nggih, kurma yang bagus, yang sudah matang, tamer dikunyah, kemudian nanti airnya atau lumatan kurma tadi dileletke yo. Masa dileletke? Ya dileletke ya, di langit-langit bayi. Cairannya bukan kurmanya. Soalnya saya pernah dengar cerita nyata niku, ada seorang bapak punya anak ditahnik, dia salah mentaknik, akhirnya malah meninggal dunia. Jadi yang dileletkan itu cairan di langit-langit bayi. Ini hukumnya sunnah dengan kurma. Jadi dengan kurma di hari yang pertama. Memang ada sebagian dokter yang menolak. Ada memang sebagian ahli medis yang mereka itu menolak sunnah mentahni. Dan kita sebagai seorang muslim ya tidak pantas, tidak layak kita menolak sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pak, boleh nggak sih Pak, ketika anak kita lahir kita tahni dengan Pak Kiai?
Nek tadi kalau para sahabat kan mentane kepada Nabi nggih, apakah boleh? Karena para sahabat itu ketika mereka mentah nek bayinya lewat Nabi agar mereka mendapatkan keberkahan dari Nabi karena ludah Nabi kan berkah nggih. Jadi ngeten Pak. Fisik Nabi niku berkah. Jadi keringat Nabi, air ludah Nabi, bekas minum Nabi, bekas cokotan Nabi, bekas makan Nabi, bekas wudhu Nabi, bahkan air ludah Nabi niku berkah. Tapi ingat, ini khusus untuk Nabi. Sedangkan air ludah ustadz, air ludah kiai, keringatnya ustadz, keringatnya kiai, bekas sokotan ustadz, bekas sokotan kiai, bekas minum ustadz, bekas minum nabi, bekas minum kiai, niku tidak berkah. Yang berkah niku hanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka nuwun sewu, kalau kita punya anak, mentah neknya tidak usah ke ustadz. Tidak usah ke kiai, tidak usah ke tokoh masyarakat, cukup bapaknya atau mungkin kakeknya. Apalagi kalau kiainya udut, kiainya kerokok, ya jangan, apalagi musim corona kemarin jangan, karena air liur kiai tidak berkah. Yang berkah itu hanya air liur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk bekas minum ustadz, bekas minum kiai juga tidak berkah. Yang berkah niku ilmunya kiai, ilmunya ustadz kalau diamalkan. Sedangkan bekas minumnya, bekas makannya tidak berkah. Kemudian yang kelima, akikoh. Nah, ini yang kita kasih tadi, akikoh. Kata Nabi, kullu hulamin rohinatun bi akikotihi tuzbahu anhu yauma sabi'ihi wa yuhlaku wa yusamma. Setiap anak itu akan tergadi dengan akikoh. Artinya gini, sebuah barang kalau dia masih tergadi, tidak bisa kita manfaatkan dengan sempurna. Maka agar anak kita itu nanti manfaatnya semakin maksimal sempurna, kita akikoi. Jadi ngeten nggih, akikoh niku tugas beban orang tua, tugas beban bapak, bukan tugas beban anak. Artinya gini, misalnya ngeten, panjenengan kita sudah usia 30, usia 25, usia 40, usia 50. Kita dulu belum pernah diakikoi bapak ibu kita, ya enggak masalah. Wong itu kewajiban orang tua kita kok, bukan kewajiban anak. Jadi akikah niku kewajiban sinten? Kewajiban bapak, kewajiban orang tua. Kalau kita dulu tidak diakikoi orang tua kita karena tidak mampu, karena miskin, ya kita sekarang tidak wajib, tidak diperintahkan untuk mengakikoi diri kita. Kemudian, terus yang kedua, akikah kan ada waktunya nggih. Di sini kata Nabi, yauma sabi'ihi, hari ke-7. Kalau sekarang kita sudah usia 25, usia 20, usia 30, kok mengakikoi diri kita, ya sudah keluar waktunya. Sebagaimana sholat ada waktunya, umroh ada waktunya, haji ada waktunya, jihad ada waktunya, maka akikah juga ada waktunya. Nek wis terlanjur ya wis, ya sudah. Jelas ya? Dan akikah ini insya Allah pendapat yang lebih kuat, statusnya tidak sampai wajib, tapi sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Dan inti akikah itu adalah menyembelih. Inti akikah itu adalah mengalirkan darah kambing dengan cara disembelih dengan niat untuk dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena anaknya lahir. Jadi inti akikah itu adalah mengalirkan darah kambing. Misalnya ngeten, Mas Saifuddin, putranya lahir, kemudian beliau membawa uang 5 juta. Bawa uang 5 juta, pergi ke pasar, membeli daging kambing. Lalu sampai rumah dimasak, lalu dibagi ke tetangga, kerabat, teman, dan seterusnya. Pertanyaan, apakah Mas Saifuddin sudah melakukan ibadah akikah? Belum, karena tidak ada aktivitas menyembelih. Jadi akikah niku seperti korban, Pak. Korban kan sama, korban itu intinya adalah menyembelih. Sekarang misalnya ngeten, si A anaknya lahir. Di hari ke-7 dia menyembelih kambing untuk akikah anaknya. 100% dagingnya dimakan sendiri.
Misalnya nggih, nyembelih kambing, anaknya lahir, nyembelih kambing di hari ke-7 dengan niat untuk akikoh. Setelah disembelih 100% dagingnya ini dimakan dirinya dan keluarganya. Pertanyaan, apakah dia sudah akikoh? Belum? Sudah belum? Sudah. Meskipun dagingnya dimakan sendiri, nggak masalah. Apa ono Pak? Ya barangkali. Karena inti akikoh itu adalah menyembelih. Sedangkan sedekah daging niku sekunder, itu apa ya, tambahan, kadar tambahan. Jadi inti akikoh adalah menyembelih. Nah, dan cuman kalau akikoh ini ulama mengatakan nggih lebih baik dengan kambing. Kalau korban kan bisa sapi, bisa onta, nggih. Maka meskipun panjenengan kaya raya ketika akikoh, lebih baik dengan kambing, tidak usah dengan sapi atau dengan kebu. Karena praktek Nabi dan para sahabat mereka ketika akikoh itu dengan kambing. Dan akikoh ini itu dilakukan di hari yang ke-7 berdasar sesuai dengan jenis kelamin bayi. Kalau bayinya laki-laki berarti akikohnya 2 kambing. Kalau perempuan berarti 1 kambing. Kalau kembar 2 laki-laki berarti binten? Si A anaknya lahir kembar 2 laki-laki semua berarti 4 kambing. Kalau kembar 2 perempuan berarti 2 kambing. Jadi 1 nyawa laki-laki, 1 nyawa anak laki-laki, 2 kambing. Baik jamaah, semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika acara akikoh ini dalam agama Islam tidak ada ritual-ritual khusus. Tidak ada zikir-zikir khusus, bacaan-bacaan khusus, wirid-wirid khusus, nggih. Ya sudah, nggih, di hari ke-7 nyembelih kambing, kemudian dimasak, kemudian dibagikan kepada tetangga, kerabat, teman, dan seterusnya. Maka selesai. Tidak membaca ini itu, tidak ada zikir-zikir tertentu, wirid-wirid tertentu. Ini justru nanti malah menambah ritual ibadah sendiri. Tambah sedikit nggih. Kemudian berikutnya adalah nih, habis ini, mencukur rambut bayi. Sudah Mas? Oh dereng. Nggih niki pesan Nabi kepada Fatimah, nggih. Ketika Husain dan Hasan lahir. Zini sya'ral Husain, timbanglah nggih. Jadi ngaten dicukur, rambutnya dicukur. Yang dicukur itu adalah rambut gawan lahir. Misalnya ngaten, ada orang anaknya lahir. Ketika lahir ini belum punya duit, masih miskin. Kemudian ketika anaknya usia 10 tahun, namanya diakikoi. Lah apakah harus dicukur? Enggak perlu, karena rambut yang sudah gondrong itu bukan dari lahir. Ya betul. Wong sudah usia 10 tahun loh. Jadi yang dicukur itu adalah rambut gawan lahir. Nggih. Anak lahir kan kadang bawa rambut nggih, hari ke-7 nggih. Nah, dicukur nggih. Untuk anak laki-laki gundul. Nggih. Ya tentu hati-hati nggih digundul ya yang semampu kita, nggih, digundul, dicukur. Dan ketika mencukur tidak boleh koza. Koza itu sebagian pelintas. Kene cukur, kene ora, kene cukur, kene ora, jangan nggih. Jadi dicukur rata, nggih, rata ngoten. Kemudian berikutnya setelah dicukur nanti rambut bayi ditimbang. Nggih, rambut bayi ditimbang. Kemudian nanti berapa gram nanti bapaknya disunahkan untuk sedekah. Sedekah dengan berat rambut bayi tadi dengan perak. Perak kan murah nggih? Nek emas kan mahal Pak nggih. Jadi nanti bapaknya sedekah seberat rambut bayinya. Jadi dicukur, jangan dibuang, diwadahi apa ngoten, lalu ditimbang mungkin berapa gram. Misalkan kita dapat 3 gram. Lah nanti bapaknya sedekah perak 3 gram diberikan kepada fakir miskin. Bisa juga diberikan kepada kerabat keluarga yang miskin.
Yang terakhir adalah khitan. Nggih, khitan. Meskipun di masyarakat kita khitan ini kalau untuk anak laki-laki ya tidak biasa nggih ketika masih bayi nggih. Ulama sepakat anak laki-laki dan perempuan itu mereka dikhitan. Hanya saja untuk anak laki-laki wajib dikhitan, nggih, wajib dikhitan. Kapan Pak? Maksimal ya sebelum balik lah. Kalau balik kan laki-laki usia sekitar 15 tahun. Berarti sebelum usia 15 tahun nanti Mas rasa Mas dikhitan ya Mas sebelum balik, sebelum balik. Untuk anak perempuan ini ulama juga sepakat diperintahkan khitan. Hanya saja derajatnya ini berbeda pendapat. Apakah sampai derajat wajib ataukah hanya sunnah? Pendapat yang kuat untuk anak perempuan khitan itu derajatnya hanya derajat sunnah, tidak sampai derajat wajib. Maka kalau ada anak perempuan kok tidak khitan, ya tidak masalah. Dan bahkan kalau ada orang yang dia sengaja anak perempuannya tidak disunat, enggak masalah, tidak berdosa. Tapi jangan menolak syariat ini karena sebagian orang-orang liberal, sebagian orang-orang itu mereka menolak syariat ini. Mereka tidak suka dengan syariat khitan bagi wanita. Kalau jenengan tidak mau mengkhitan anak perempuan enggak masalah, tidak sampai wajib. Tetapi jangan menolak syariat khitan bagi anak perempuan. Sampun? Malih? Ngalih nggih, malih enggak apa-apa. Allah Subhanahu wa taala, ngene jaminan iki Mas Saifuddin. Allah Subhanahu wa taala nggih mensifati anak dalam Al-Qur'an dengan 4 sifat. Yang pertama, anak itu disifati dengan zina, perhiasan. Anak niku kan pepaes nggih. Anak niku pepaes. Namanya hiasan itu ya sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang sedap dipandang mata nggih. Jadi kan lihat rumah kalau dihias, mobil kalau dihias, istana kalau dihias akan semakin indah. Maka rumah tangga ketika sudah ada anak, maka rumah tangganya semakin indah, semakin elok. Nggih mboten? Keluarga kalau sudah punya anak kan senang mboten? Senang nggih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-malu wal banuna zina." Harta dan anak-anak itu zina, perhiasan. Cah cilik ini kan menyenangkan Pak nggih. Jenengan nyawang cah cilik karo nyawang wong tuwa, seneng pundi Pak? Rasa takok Mas nggih. Cah cilik kan lucu nggih, lucu, mungil, imut, menyenangkan, apalagi menggemaskan nggih. Semua orang mesti seneng itu cah cilik. Bapaknya pulang dari kerja kemeringat, kesel, capek, diomeli bos, kudanan, kepanasan. Lihat anaknya pulang itu seneng mboten? Seneng. Akhirnya capeknya hilang, nggih. Makanya anak niku bagian dari perhiasan dunia, nggih. Oleh karena itu bagi siapa yang belum punya anak, dia berusaha memiliki anak, nggih. Dan ketika dia berusaha itu ada pahalanya. Mungkin dia berobat, mungkin dia pijat, mungkin dia minum ini, minum itu, usaha ini, usaha itu semuanya ada pahalanya. Kalau diniatkan ketika dia punya anak nanti dalam rangka tadi menyenangkan Nabi, ini ada pahalanya. Ada pahalanya. Dan jadi anak kecil itu semuanya hiasan, ya, pakaiannya hiasan, tangisannya, lucunya, gelutnya, apalagi gendutnya, semuanya lucu. Anak kecil kan dikasih pakaian apa seneng Pak nggih. Anak TK niku anak tahu dikasih seragam polisi ya cocok, dikasih seragam TNI ya cocok, kasih seragam apa ya cocok. Itu anak kecil. Menyenangkan. Jangankan melihat anak manusia, anak kucing aja terkadang kita senang mboten. Lihat anak kucing, kadang lihat anak singo, kadang lihat anak sapi, kadang lihat anak ayam, itu senang kita. Karena anak itu zina, perhiasan. Kemudian yang kedua, anak disifati Allah dengan ujian, fitnah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta dan anak itu sebagai fitnah, ujian.
Jadi anak itu bisa menyebabkan orang tuanya masuk surga, tapi ingat, anak juga bisa menyebabkan orang tuanya masuk neraka kalau dia tidak menjaga amanah anak. Okay. Sebagian orang tua terkadang demi anaknya, terkadang dia rela tidak sholat. Demi menyenangkan anaknya, terkadang dia rela menyogok. Demi anaknya, terkadang dia rela suap. Demi anaknya, terkadang dia pelit untuk sedekah, tidak mau berjihad. Demi anaknya, terkadang dia menghalalkan segala cara. Nah, maka anak seperti ini menjadi fitnah bagi dia. Ini hati-hati dan waspada. Okay. Yang ketiga, tak percepat. Okay. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan anak itu bisa menjadi musuh. Bayangkan, musuh. Kata Allah di surat At-Taghabun ayat 14. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya istri-istri kalian, anak-anak kalian itu bisa menjadi musuh bagi kalian, maka waspadalah. Jadi nuwun sewu, keluarga yang sukses adalah keluarga yang dirinya dan keluarganya masuk surga. Makanya visi rumah tangga muslim adalah ku anfusakum wa ahlikum naro. Menjaga dirinya dan keluarganya dari api neraka. Jadi tugasnya Mas Saifuddin itu tidak hanya memberi nafkah kepada Mas Rasa tok, tapi menjaga bagaimana Mas Rasa ini selamat dari neraka. Ini tugas dari orang tua. Yang terakhir, anak itu adalah qurratu a'yun. Allah berfirman tadi di surat Al-Furqan 74, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Anak itu disifati dengan qurrata a'yun sebagai penyejuk pandangan, sebagai penyedap pandangan orang tuanya. Maka kalau kita ingin memiliki anak yang solih, yang muslih, yang solih, solihah, yang alim, alimah, yang qurratu a'yun, kita berusaha menjadi orang tua yang soleh. Kalau kita ingin punya anak yang solih, maka solehkan diri kita dulu. Kalau kita ingin punya anak yang bertakwa, maka kita berusaha menjadi orang yang bertakwa dulu. Memang panggil nuwun sewu, terkadang ada keluarga yang bapaknya soleh, anaknya jahat. Ada mboten? Bapaknya super soleh, tapi anaknya jahat. Enten mboten? Ada. Mana contoh Nabi? Sinten? Nabi sinten? Nabi Nuh. Gitu, Nabi Nuh, bapaknya Nabi super soleh, tapi punya anak Kan'an super jahat, kafir. Ada keluarga yang bapaknya solih, anaknya solih. Sinten? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim bapaknya super soleh, dua anaknya juga super soleh, luar biasa. Ini yang kita harapkan. Yang ketiga, terkadang ada keluarga yang bapaknya niku jahat, tapi anaknya super soleh. Sinten? Ya seperti Nabi Ibrahim sama bapaknya Azar gitu. Nabi Ibrahim super solih, punya bapak kafir, penghuni neraka jahanam abadi selama-lamanya. Ada anak yang bapaknya super jahat, anaknya juga super jahat. Sinten contohnya? Sinten? Abu Lahab. Abu Lahab kan super jahat, kafir. Dia punya anak, di antaranya ada yang kafir juga. Nah, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala kita punya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, punya keturunan yang solih dan solihah sehingga masuk surga bersama-sama. Karena keluarga yang sukses adalah keluarga yang masuk surga. Orang tua yang sukses adalah orang tua yang bisa mengantarkan keluarganya masuk surga. Anak yang sukses adalah anak yang bisa menjadi sebab orang tuanya masuk surga. Karena barang siapa yang dia masuk surga, maka dia telah sukses. Saya ulang barang siapa yang dia telah masuk surga,
maka dia telah sukses. Karena apapun yang dia inginkan pasti keturutan, dan apapun yang dia khawatirkan tidak mungkin menimpa dirinya. Jam pinten iki? Jam 11. Sampun? Pun Mas. Nggih, pun nggih, demikian yang bisa kita sampaikan, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan apa tadi nggih, nasihat untuk kita semuanya, terutama untuk Mas Saifuddin yang baru diberi Allah karunia anak. Yang pertama, jenengan wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Mas, karena anak itu murni anugerah dari Allah, nggih. Makanya tadi kan kata Nabi kan, kata Allah kan, Rabbana hablana. Allah punya nama Al-Wahhab. Al-Wahhab niku nama Allah. Allah niku apa ya? Al-Wahhab niku memberi seseorang tanpa syarat. Artinya gini, Mas. Allah itu memberi anak kepada keluarga itu terserah Allah, murni terserah Allah. Ada orang terkadang dia itu berusaha pengen punya anak tapi nggak punya, ada. Ada orang yang terkadang dia pengen punya anak nanti malah cepat dikasih. Makanya anak itu benar-benar murni mutlak pemberian hadiah dari Allah. Maka jenengan wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mendidik anak jenengan dengan sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dan bagi kita panjenengan, kita yang barangkali belum dikasih Allah keturunan, kita terus memohon, merengek, mengemis, meminta, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi keturunan yang solih dan solihah, keturunan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Mas Rasa, Dik Rasa ini yang baru lahir, mudah-mudahan senantiasa mendapatkan penjagaan dari Allah, mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan, sehingga menjadi anak yang solih, menjadi anak yang bertakwa, menjadi anak yang senantiasa berbakti kepada kedua orang tuanya, dan akan menjadi sebab Mas Saifuddin dan istrinya menjadi penghuni surga dengan sebab putra-putrinya. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kita sampaikan, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Pripun iki Mas? Sudah nggih, kita tutup dulu nggih. Kita akhiri, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita dan semoga kita dikumpulkan di dalam surga. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini anak ketiga Mas.